Tarif tambahan yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Uni Eropa geram. Komisi Eropa pun didesak untuk menyiapkan basoka perdagangan jika Trump tidak menarik kembali ancaman tarifnya terhadap negara-negara benua biru ini. Trade basoka adalah istilah yang merujuk pada instrumen anti-koersi blok tersebut. Instrumen itu dalam memberikan sanksi kepada individu atau lembaga yang terbukti memberikan tekanan yang tidak semestinya terhadap Uni Eropa. Tekanan tarif tambahan pada Eropa dikeluarkan Trump karena ambisinya untuk mengambil alih Greenland ditentang para sekutu Amerika tersebut. Presiden Perancis, Emmanuel Macron, menyerukan agar Eropa menggunakan trade basoka sebagai senjata pamungkas melawan tarif Trump. Seruan itu disampaikan Macron usai Trump ancam pajaki anggur dan sampanye hingga 200%. Melansir Politico, Rabu 21 Januari 2026, Jerman telah bergabung dengan Prancis untuk mendesak penggunaan instrumen dagang tersebut. Langkah ini dinilai bisa membawa Uni Eropa semakin dekat pada reaksi tegas terhadap retorika Trump yang kian memanas soal upayanya mencaplok wilayah Denmark, yaitu Greenland. Meski demikian, tuntutan tersebut akan tergantung pada apa yang akan dikatakan Trump dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Rabu 21 Januari 2026. Sementara itu, beberapa pemimpin Eropa telah mencoba mengatur pertemuan dengan Trump di sela-sela forum di Davos untuk membujuknya agar tidak memberlakukan tarif. Trump sendiri sebelumnya mengumumkan akan mengenakan tarif 10% pada sekutu NATO yang menentang upayanya mengakuisisi Greenland. Selain instrumen basoka perdagangan, para pemimpin Eropa juga telah membahas penggunaan paket pembalasan sebelumnya yang akan mengenakan tarif pada ekspor AS senilai 93 miliar euro. Dua diplomat Uni Eropa mengindikasikan bahwa ada kemungkinan untuk mengenakan tarif terlebih dahulu, sementara Komisi Eropa menjalani proses yang lebih rumit untuk meluncurkan senjata perdagangan yang ampuh tersebut. Adapun, senjata perdagangan adalah salah satu pengungkit Uni Eropa terhadap AS karena mencakup berbagai tindakan seperti pengenaan tarif, pembatasan ekspor barang strategis, atau pengecualian perusahaan AS dari tender. Namun, keputusan untuk menggunakan instrumen ini tidak akan diambil dengan mudah karena akan berdampak signifikan pada perekonomian Uni Eropa. Di sisi lain, negara-negara Uni Eropa mengurungkan niat untuk mengaktifkan basoka perdagangan sebagai balasan atas ancaman tarif Trump terkait Greenland. Melansir Euronews, negara-negara anggota Uni Eropa ingin memprioritaskan dialog dan diplomasi dengan AS terlebih dahulu. Saat ini, Uni Eropa disebut tengah menahan diri untuk tak langsung memicu tindakan balasan terhadap Washington. Sumber diplomatik mengungkapkan, Komisi Eropa telah menyampaikan berbagai pilihan termasuk ACI dengan para duta besar yang mewakili negara-negara anggota terlibat dalam diskusi tanpa memberikan suara mendukung atau menentang pilihan apapun. Sebelumnya, Uni Eropa dengan tegas mendukung Greenland dan Denmark dalam mempertahankan keutuhan wilayah mereka. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menegaskan, kedaulatan bukan suatu hal yang dapat dijadikan alat tawar-menawar. Hal itu disampaikannya di hadapan Parlemen Eropa dalam debat pleno mengenai pernyataan terbaru AS soal Greenland Selasa 20 Januari 2026. Ia menambahkan, dalam merespons situasi ini, Uni Eropa harus tetap tenang, bersatu, dan berlandaskan hukum internasional. Kallas juga menekankan bahwa tidak ada negara yang berhak mengambil alih wilayah negara lain. Menurutnya, pembahasan soal masa depan Greenland dilakukan langsung antara Denmark dan Greenland, serta tekanan atau ancaman dari pihak luar bersifat kontraproduktif. Lalu terkait ancaman tarif Trump kepada negara-negara Eropa, Kallas menilai langkah itu hanya berisiko membuat Eropa dan AS sama-sama menjadi lebih miskin, serta merusak kemakmuran bersama. Kawasan Arktik kini muncul sebagai garis depan baru dalam persaingan geostrategis. Seiring mencairnya es Arktik, Kallas memperingatkan akan meningkatnya risiko perluasan kehadiran Rusia dan Cina di wilayah tersebut. Oleh karena itu,
Ia menyebut jika ada kekhawatiran mengenai keamanan Greenland, NATO adalah pihak yang tepat untuk menanganinya. Ia juga menggarisbawahi bahwa dalam sepekan terakhir, sejumlah negara Eropa telah mengirim personel militer dalam misi peninjauan ke Greenland. Menurutnya, langkah itu bertujuan untuk menjaga kawasan tetap aman, dapat diprediksi dan stabil, serta tak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Sebab pertahanan dan perlindungan Greenland merupakan perhatian bersama Eropa dan seluruh aliansi NATO.